pada kesempatan hari ini saya akan coba berbagi ya sedikit ilmu dan pengetahuan maupun experience yang sampai hari ini saya geluti. Eh, saya kasih judul manajemen aset terpadu ya. Ini memang terminologi yang tidak ada di PAS 55 2008 juga, namun apa yang nanti saya sampaikan basicnya adalah berasal dari PAS 55 2008. Nanti secara general akan saya bahas satu persatu apa itu manajemen aset terpadu, kemudian eh, basisnya dari PAS 55 2008 seperti apa sih. Langsung saja ya, Mbak dan teman-teman sekalian. Pertama, perkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat, saya usia sekarang 34 tahun, nama lengkap Dian Sabta Priambogo. Bapak Ibu bisa panggil saya Sabta, nanti silakan juga misalkan mau berdiskusi lebih lanjut ya. Saya terhubung di LinkedIn juga, tapi nggak selalu online 24 jam, tapi agak lumayan sering lah untuk baca-baca message. Saat ini berdomisili di Jakarta Selatan, pekerjaan sebagai supervisor manajemen aset. Nah, saat ini saya dan tim mengelola aset perusahaan senilai kurang lebih 5,4 triliun yang terdiri dari 13 portofolio aset di wilayah Jabodetabek dan Surabaya dengan lebih kurang 100 sistem aset dan lebih kurang 10.000 aset individual yang keseluruhan tercatat sebagai properti investasi dan aset tetap. Uh, Sebelum nanti kita bahas mengenai sistem manajemen aset terpadu, izin saya memberikan penjelasan sedikit mengenai PAS 55. Jadi PAS 55 ini merupakan standar optimalisasi pengelolaan aset secara fisik ya. Dan ini berasal dari British Standard dari Inggris. Dia memberikan panduan secara terperinci dengan contoh-contoh penerapan yang baik dalam hal perencanaan siklus hidup aset. Ya, ini pasti teman-teman sudah paham lah kalau di manajemen aset, kemudian optimalisasi biaya atau risiko, lalu pencapaian untuk mencapai keterpaduan pemikiran organisasi. Ada dua part ya di PAS 55 2008 ini. Part 1 itu berisi mengenai spesifikasi, requirement, dan seterusnya. Part yang kedua nanti mengenai guideline dan penerapannya, apa namanya, seperti apa. Terminologi aset di PAS 55, ini karena dari Inggris ya, otomatis pakainya Oxford English Dictionary. Jadi dia adalah a useful or valuable thing or person. Jadi sesuatu yang punya nilai kayak gitu. Itu bisa apapun gitu ya. Tentunya pasti eh, berupa intangible maupun tangible. Nah, PAS 55 ini mendefinisikan aset karena tadi sudah disampaikan jadi secara fisik. Jadi memang sebagai pabrik, mesin, properti, bangunan, kendaraan, dan barang-barang lain yang memiliki nilai berbeda bagi organisasi. Jadi langsung strike banget tuh eh, apa namanya definisi asetnya sebagai tangible ya, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang berwujud. Lalu manajemen aset ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara praktik. Ini sengaja saya bold ya, keyword-keyword utamanya secara praktik, sistematis dan terkoordinasi di mana organisasi mengelola aset dan sistem aset, kinerja risiko dan pengeluaran terkait siklus hidup aset tersebut dengan tujuan agar dapat mencapai rencana strategis yang telah ditetapkan. Kemudian lanjut ke prinsip dan atribut utama dalam pengelolaan aset. Pertama, kita eh, harus mengelola aset ini dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, pengelolaan aset secara fisik, kemudian yang kedua adalah secara pencatatan atau pembukuan akuntansi ya. Ini yang teman-teman kadang-kadang di berbagai perusahaan itu suka kurang matching antara pengelolaan aset secara fisik dan juga pencatatan. Ini bukan terjadi di satu dua perusahaan ya, hampir banyak sekali yang melakukan apa namanya kayak pemecahan gitu, dikotomi antara aset secara fisik dan pencatatan secara pembukuan atau akuntansi. Padahal pengelolaan aset ini seharusnya
dilihat dari dua perspektif ini dan kedua-duanya harus saling sinergis. Lalu yang kedua adalah manajemen aset ini idealnya harus terintegrasi secara menyeluruh atau holistik terhadap proses bisnis di semua departemen, sistematis atau teratur, sistemik, dalam hal ini menggunakan sistem yang tangguh, kemudian dikelola berdasarkan risiko, optimal terutilisasi, dan berkelanjutan. Pada tataran teknis, prinsip penguasaan aset secara personal kepada seluruh individu yang diberikan kepercayaan menggunakan aset perusahaan itu harus didasari pada dua prinsip utama. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness, dan yang kedua adalah bertanggung jawab sendiri atau self-responsible. Ini apa namanya prinsip-prinsip dan atribut utama dalam manajemen aset atau pengelolaan aset. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk lingkup atau scoop di PAS 55. Jadi memang murni di physical asset, di mana kalau seandainya kita melihat secara keseluruhan sebetulnya ya, jadi aset ini bukan cuma udah pasti kalau seandainya pakai PSAK itu tangible sama intangible gitu. Intinya ada yang physically dan non fisik kayak gitu. Namun bila kita berbicara lebih luas lagi, ternyata aset ini kalau dikorelasikan dengan total bisnis keseluruhan gitu ya, ternyata juga human asset merupakan salah satu aset juga ya. Itu udah pasti human itu sebagai salah satu kapital buat perusahaan. Makanya ada divisi SDM atau human capital dan seterusnya. Itu merupakan aset sebetulnya. Tapi manajemen aset tidak mengelola aset di sisi itu. Karena kalau human asset kan sudah pasti di HR atau di human capital ya. Terminologinya beda-beda. Lalu information as asset gitu kan. Terus yang ketiga intangible dan keempat itu finansial. Ini uh, di beberapa perusahaan ada yang finansial aset dengan physical aset disatukan, ada juga yang dipisah gitu ya. Nah, masing-masing punya punya mazhab sendiri lah, punya style perusahaan masing-masing kayak gitu. Nah, kalau scope untuk PAS 55 itu adalah benar-benar di pengelolaan fisiknya. Jadi teman-teman juga nanti kalau seandainya misalkan ya, karena kemarin saya dapat informasi dari Mbak Agatha, dari pendaftar yang hari ini ikut webinar, itu juga ada yang belum punya sistem gitu ya. Mungkin sistem manajemen asetnya juga masih baru. Nah, kalau seandainya nanti mau mau apa ya, mau bikin pengelolaan aset gimana sih, kebijakannya seperti apa, manajemen aset strategisnya bagaimana, dan seterusnya, saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu silakan membaca lebih lanjut mengenai pengelolaan aset nanti namanya PAS 55. Ya, ini PAS 55 hampir sama kayak ISO sih, tapi jauh lebih lebih praktis kalau menurut saya begitu. Lanjut, lalu di dalam PAS 55 ini ada level aset ya. Pertama, tentunya paling tinggi itu adalah strategic goal dari perusahaan. Ini biasanya di situ kan nanti ada ekspektasi manajemen, kemudian ada visi misi perusahaan dan seterusnya. Nah, kemudian di level kedua itu adalah pengelolaan aset portofolio. Apa itu aset portofolio? Jadi aset portofolio ini merupakan ikhtisar rangkaian lengkap aset individu dan aset sistem atau sistem aset yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam perspektif pelayanan bisnis atau core kompetensinya yang dijalankan atau dimiliki. Jadi aset portofolio masing-masing perusahaan itu pasti berbeda ya, tergantung dengan core competence bisnis masing-masing. Kalau kayak misalkan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan properti, maka aset portofolio saya itu perusahaan saya, maaf, itu sudah pasti berhubungan dengan properti. Misalkan nanti ada teman-teman yang bergerak di bidang industri otomotif mungkin ya, itu bisa jadi salah satunya adalah tempat produksinya ya atau atau yang lain-lain. Terus kemudian eh, yang ketiga levelnya itu namanya aset sistem. Aset sistem ini merupakan sekumpulan aset individu yang berinteraksi dan atau saling terkait
sehingga memberikan suatu fungsi atau pelayanan bisnis tertentu. Jadi kayak semisal contoh kalau bapak-bapak tahu generator set ya, genset gitu. Jadi genset itu sebetulnya dia terdiri dari beberapa aset tuh. Jadi biasanya kalau dalam pengadaan belinya kan satu paket ya, satu paket genset. Padahal genset itu kalau di breakdown itu banyak perintilannya gitu. Apalagi kalau nanti secara aset individual pendekatannya komponisasi. Terakhir aset individual ya. Jadi aset yang dilihat secara individu atau satuan itu dengan pendekatannya komponisasi. Ini agar jauh lebih spesifik nanti dalam pencatatannya. Nah, dia dapat dicatat sebagai main unit, spare part, atau aksesoris. Atau mungkin ada eh, tipe-tipe perusahaan yang mau lebih detail lagi, itu juga nanti bisa ya, main unit, terus bisa jadi nanti ada support unit, dan seterusnya. Aset individu ini nanti pengelompokan atau grouping yang lebih kecilnya nanti bisa teman-teman modifikasi sendiri, mau sampai ke level apa. Berarti. Lalu selanjutnya mengenai sistem manajemen aset. Jadi secara general kurang lebih tahapannya ya dalam sistem manajemen aset itu seperti ini. Dia dirancang untuk mendukung pencapaian rencana strategis perusahaan dalam memenuhi harapan yang beragam dari para stakeholder. Nanti kalau secara praktis nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi ini penjelasan secara teoritisnya dulu. Yang kedua itu nanti baru nih turunan dari organization strategic plan baru mengenai aset sistem manajemen aset. Jadi sudah pasti berhubungan dengan uh, aset management policy ya. Jadi diawali dengan pembuatan kebijakan yang tentunya berfokus pada strategi, tujuan, dan perencanaan jangka panjang dengan dasar ini nggak boleh sampai nggak ya aktivitas siklus hidup. Jadi sudah pasti harus sesuai dengan apa namanya pattern itu yang harus diterapkan pada berbagai portofolio atau sistem aset merupakan aset individual yang sesuai dengan level kritikal kondisi kinerja dan profil risiko yang dipilih organisasi. Kemudian secara kontinual pastinya penting ya untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus, dilakukan perbaikan dalam sistem manajemen aset ini, misalnya dalam kinerja aset atau optimalisasi rencana pengelolaan aset ini apa namanya penting dan perlu. Jadi agar terlalu eh, ada improvisasi dalam hal optimalisasi aset. Terus sistem pendukung juga pastinya sangat diperlukan seperti teknologi informasi, kemudian data dan informasi yang komprehensif, tentunya dengan data yang terstruktur ya, karena banyak data tidak terstruktur nanti juga nggak bisa kita kelola. Kemudian manajemen risiko, training, dan paling penting dukungan manajemen puncak. Dalam hal ini nanti pembentukan struktur organisasi, level otoritas, dan tanggung jawab. Karena sebaik apapun sistem pengelolaan aset di suatu perusahaan, tanpa dukungan dari manajemen puncak, nanti akan sulit kita untuk menerapkan dan mengimplementasikan. Lalu ini adalah jenis aset ya yang biasanya apa namanya dalam pencatatan itu common gitu. Ini yang pertama aset strategis. Jadi aset strategis itu karakteristiknya kalau dicatat di dalam pembukuan dia bisa sebagai property investment. Ini untuk perusahaan-perusahaan tertentu kayak misalkan perusahaan saya gitu ya, bergerak di bidang properti yang memang propertinya ini apa namanya digunakan untuk mengenerate revenue. Itu bisa dicatat sebagai property investment atau fixed asset sudah pasti ya, atau lainnya. Lalu dia yang kedua itu kalau yang aset strategis kita harus identifikasi bahwa aset-aset ini berkontribusi secara langsung terhadap revenue. Lalu yang ketiga, tidak memiliki batasan atas nilai kapitalisasi.
Kemudian untuk aset tetap atau fixed asset, dia sudah pasti kalau dalam pembukuan dicatatnya sebagai fixed asset. Biasanya memiliki nilai umur manfaat atau ekonomis lebih dari atau sama dengan 1 tahun ya, atau satu periode pembukuan. Dia biasanya tangible dan intangible. Lalu biasanya memiliki nilai kapitalisasi tertentu, misalkan lebih dari 1 juta, lebih dari 5 juta, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya. Itu biasanya perusahaan perlu mendefine hal tersebut. Lalu yang terakhir, ini apa namanya, biasanya dilakukan atau tidak dilakukan ya untuk pencatatan yang satu ini di jenis aset ini. Terminologinya banyak. Dua yang cukup cukup familiar itu adalah LVA atau low value asset atau non aktiva tetap NAT. Dia biasanya dicatat sebagai expense atau misalkan dalam perusahaan ini. Contohnya kalau misalkan di tempat saya gitu ya, karena saya eh, perusahaannya bergerak di bidang properti, itu selain dicatat sebagai expense, itu juga dicatat sebagai persediaan. Nah, yang berupa persediaan atau inventory itu biasanya dikategorikan sebagai inventory yang tidak habis pakai, biasanya tools-tools kerja, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, LPA atau non-aktiva tetap ini biasanya nilai kapitalisasinya rendah. Kalau seandainya aset-aset tetap tadi, misalkan contohnya 1 juta, biasanya LPA atau NAT nanti yang kurang dari 1 juta. Ah, Baru tadi sepintas untuk pendahuluan lah ya, singkat mengenai PAS 55, hal-hal yang pentingnya apa saja, dan selanjutnya saya masuk ke panduan praktis. Namun sebelum nanti kita bahas, ada disclaimer-nya dulu ya, panduan ini nggak menjamin 100%. Nanti pengelolaan aset yang kita lakukan di perusahaan Bapak Ibu, misalkan, itu menjadi lebih baik dan achievable. Itu belum tentu. Banyak faktor ya yang mempengaruhi manajemen aset dalam suatu perusahaan itu bisa baik atau tidak, achievable atau enggak. Pertama, terminologi sistem manajemen aset terpadu ini adalah sistem tata kelola aset yang secara komprehensif dengan pendekatan teknologi mutakhir yang terintegrasi secara menyeluruh terhadap proses bisnis lain, baik secara langsung maupun tidak terhadap manajemen aset sesuai prinsip yang menyertainya dan selaras dengan siklus hidup atau life cycle aset ya. Lalu selanjutnya pertanyaannya seberapa komprehensif dan dengan siapa atau bagian mana saja sistem ini terintegrasi. Yang pertama, tentunya dengan uh, bagian atau fungsi atau departemen atau divisi uh, di perusahaan Bapak Ibu. Saya kurang tahu ya stylenya bagaimana, tapi yang pasti berhubungan dengan corporate strategic. Dalam hal ini, yaitu nanti kolaborasinya dalam perencanaan strategi perusahaan, kemudian manajemen risiko, dan monitoring evaluasinya. Lalu yang kedua adalah corporate finance, udah pasti ya. Itu kolaborasinya dalam perencanaan CAPEX, terus pembukuan akuntansinya bagaimana, nanti ada depresiasi, revaluasi, dan terakhir pasti ada write-off ya. Terus dengan yang ketiga dengan procurement atau purchasing, ini yang pastinya sangat penting ya, dan dari eh, beberapa rekan yang hari ini ikut eh, webinar. Kemarin juga ada pertanyaan salah satu kendalanya apa ya? Nanti ada yang katanya nggak terintegrasi dengan procurement purchasing. Nah, itu salah satunya juga. Itu kolaborasinya pastinya dalam penerimaan barang tuh di awal. Nantinya yang kemudian dilanjutkan ke proses pencatatan aset ya atau akuisisi. Dan yang keempat adalah maintenance, bagian maintenance atau function maintenance. Ini hubungannya dengan pemeliharaan rutin maupun insidental ya ataupun korektif maksudnya. Terus yang terakhir dengan general affair, ini dalam pengelolaan atau penggunaan sarana dan prasarana kerja. Karena sudah pasti aset di perusahaan Bapak dan Ibu salah satunya juga nanti pasti berhubungan dengan sarana dan prasarana kerja. Misalkan entah itu laptop lah, handphone, atau meja, kursi, apapun itulah.
Terus kemudian yang selanjutnya ini frameworknya ya sama dengan yang tadi dijelaskan di awal. Awalnya pasti dari organization strategi dan plan itu udah pastilah ya teman-teman. Itu pengelolaannya pertama nanti kita benar-benar harus membuat strateginya. Kira-kira strategi yang mau dilakukan atau di plan oleh teman-teman aset manajemen, kira-kira bagaimana dalam hal manajemen strategi nanti menentukan visi misi dan seterusnya. Nanti ada juga ya panduannya ya. Terus kemudian yang keduanya baru planningnya. Jadi rencana secara detail untuk mencapai apa namanya tujuan organisasi yang berhubungan dengan aset manajemen strategis. Dan selanjutnya decision making, jadi pembuatan keputusan gitu ya. Dan semuanya itu tentunya selaras dengan life cycle aset, yaitu acquire, utilize, maintain, dan dispose. Terus kemudian semuanya ini perlu di performanya atau kinerjanya itu perlu dimonitoring ya dan dilakukan improvement secara terus-menerus. Hal ini akan sangat bergantung dan butuh support pastinya dari organization dan people ya, organisasinya bagaimana, terus orang-orangnya seperti apa, kemudian teknologi informasinya, lalu risk and review-nya bagaimana. Nah, semua ini nantinya akan apa namanya dilakukan sehingga aset portofolio bisnis itu dapat terkelola dengan baik ya, sehingga tujuan organisasi dan rencana organisasi semuanya dapat tercapai. Ini adalah contoh mengenai ekspektasi manajemen. Ini penting ya dalam dalam pembuatan aset strategik, yaitu manajemen aset, sistem manajemen aset. Ini harus ada dan secara spesifik memang berhubungan dengan sistem manajemen aset. Ini contoh doang ya. Contohnya ada target dari manajemen, jadi seluruh aset tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Ini contoh doang ya. Yang kedua, fungsi manajemen asetnya sebagai regulator dan QC utilisasi, misalkan. Terus yang ketiga, fungsi manajemen asetnya sebagai checker disposal. Yang keempat, fungsi manajemen aset sebagai quality gate standar untuk preventive maintenance. Yang kelima, aset opnam dan surveillance dilakukan. Nah, semuanya dengan pendekatan sistem otonomus ya atau otomatisasi sistem, semuanya menggunakan teknologi informasi. Contohnya begitu. Ini adalah salah satu contoh untuk pembuatan ekspektasi manajemen. Kemudian, nah dalam kebijakan manajemen aset ini yang perlu kita buat ya. Makanya dari apa namanya ekspektasi manajemen tadi kita baru nih ngebuat. Jadi visinya apa sih? Oh ternyata kita perlu apa namanya mengkreasikan aset ini sebagai hal yang lebih bernilai untuk perusahaan. Contohnya seperti itu kan ya. Ini contoh saya ngebuat apa namanya sistem manajemen aset. Kebijakannya seperti ini. Terus misinya apa saja? Ini harus harus apa namanya agak lebih detail ya. Jadi misinya ada tiga, contohnya kalau di sini, jadi efektivitas pemeliharaan, digitalisasi proses bisnis, alignment, aset fisik dengan valuasi. Ini kemudian turun lagi menjadi objektif yang nanti bisa diukur, kira-kira begitu. Jadi misalkan ukurannya nanti ada penurunan biaya pemeliharaan 2% year on year, misalkan ya tiap tahun. Kemudian preventive maintenance pencapaiannya contohnya 99%. Terus kemudian pertumbuhan valuasi aset misalkan 4% year on year dan seterusnya. Kemudian key inisiatifnya ini sebagai enablernya ya atau supportingnya kita butuh teknologi informasi, manajemen data, struktur organisasi yang kuat, manajemen risiko yang baik. Contohnya seperti itu. Ini contoh dalam membuat manajemen aset strategis. Lalu kerangka kebijakannya harus dibuat langkah selanjutnya. Karena nanti kalau seandainya sudah ada manajemen aset strategis ya,
tapi kebijakannya ternyata kurang mendukung, itu juga nanti jadi tidak jalan. Nah, ini dalam membuat kerangka kebijakan, ini panduannya harus sesuai dengan life cycle ya. Jadi life cycle itu ada 4 ya, akuisisi, optimalisasi atau utilisasi, pemeliharaan, dan revaluasi. Ini kalau yang berdasarkan pas, ada banyak turunan sebetulnya. Jadi uh, kurang lebih sih kalau secara common di ISO juga sama, itu life cycle-nya tuh seperti ini. Jadi di akuisisi ini contoh aja ya, kerangka kebijakannya nanti berarti perlu dibuat untuk diakuisisi itu mengenai perencanaan CAPEX misalkan, terus penerimaan barangnya bagaimana, terus inventarisasi dan registrasi asetnya seperti apa, labelingnya bagaimana, nanti juga mungkin perlu ada kartu inventaris ya, dan seterusnya, optimalisasi atau utilisasinya bagaimana juga ya. Jadi nanti manajemen misalkan nih dalam optimalisasi sama utilisasi, contohnya eh, ada kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya, tapi hampir semuanya sepertinya di perusahaan itu pasti punya transportasi dan ini jadi eh, harus dikelola sendiri secara lebih khusus gitu. Itu biasanya setiap perusahaan pasti ada ya. Nah, ini manajemen transportasi ini perlu dibuat kerangka kebijakannya. Itu bisa apa namanya di dalam 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 life cycle optimalisasi atau utilisasi. Dan yang kedua sudah pasti utilisasi asetnya, jadi penggunaannya seperti apa, pengoptimalan aset yang dimilikinya bagaimana, terus mutasi aset ya, transfer aset, pinjam pakai, dan seterusnya. Lalu pemeliharaan itu biasanya ada 3, jadi yang bersifat pencegahan atau preventif, yang kedua adalah korektif atau yang terjadi karena insiden tertentu ya, dan itu nggak rutin biasanya, dan terakhir itu prediktif, itu yang level lebih advance. Terus yang terakhir itu direvaluasi atau disposal, setidaknya itu dalam kerangka kebijakan yang nanti dibangun oleh teman-teman itu eh, nanti harus ada mengenai revaluasi, kemudian sudah pasti mengenai disposal. Nah, dalam disposal ini kan ada berbagai macam metode ya yang dilakukan. Bisa hibah, bisa lelang, bisa trade in, bisa juga misalkan mau nih pemutihan gitu ya. Mungkin di swasta berani, tapi kalau kayak di BUMN saya rasa menghindari ya pemutihan ini, dan terakhir tuh pemusnahan. Lalu baru nih kita buat langkah selanjutnya itu membangun milestone atau membuat milestone dan program kerjanya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, dalam milestone dan program kerja ini harus lebih spesifik ya, ada waktu sudah pasti. Terus kemudian jangka waktunya ditetapkan juga. Nah, dalam milestone ini setidaknya itu eh, apa namanya, kita perlu membuat perencanaannya agak panjang ya, misalkan 3 tahun atau 4 tahun ya, atau 5 tahun, itu terserah teman-teman. Nanti style perusahaan masing-masing lah, tapi harus ada. Contohnya ini adalah contoh ya, ini saya buat sebagai contoh doang. Jadi urutannya eh, urutan kerjanya untuk milestone dan program kerjanya di November Desember pembangunan aset governance, kemudian setelah itu membangun kebijakannya, bikin SOP-nya, instruksi kerjanya, form-formnya ya, terus kemudian rekrutmen juga dilakukan untuk memperkuat apa namanya organisasi ya, dan seterusnya sampai dengan selesai. Ini juga harus selaras dengan eh, apa namanya strategic asset management yang kita buat. Jadi jangan sampai visi dan misinya apa ya, kemudian objektifnya bagaimana, tapi di milestone atau program kerja yang kita buat nanti nggak selaras. Itu dihindari ya, karena percuma nanti kita bikin strategic asset management, tapi programnya itu justru apa namanya tidak selaras gitu. Itu apa namanya salah. Nah, terakhir itu mengenai pembangunan IT-nya atau teknologi informasinya. Jadi requirement-nya kurang lebih ya, setidaknya itu teman-teman kalau nanti ada yang belum memiliki
sistem manajemen aset, begitu kan? Itu setidaknya eh, secara kebutuhan itu harus seminimal mungkin lah kira-kira punya fitur atau fungsi se sesederhana ini gitu. Ini saya bilang kalau seandainya dalam manajemen aset ini paling sederhana lah. Jadi sudah pasti ya dalam pencatatan aset ya baik aset portofolio nanti sistem aset maupun aset individual itu harus apa namanya ada ya nanti secara fungsi itu di situ nanti ada performance dashboardnya, terus ada mengenai register aset secara mendetail ya, masukin foto, terus nanti kategorisasinya bagaimana, terus nanti juga kalau seandainya kalau sistem manajemen aset terpadu ini kan harus selaras ya, terintegrasi dengan apa namanya proses bisnis lain. Jadi mengenai kayak nilai apa namanya valuasi asetnya kayak gitu ya, nilai perolehannya itu harusnya sudah inline dengan purchase order di modul sistem pengadaan atau procurement misalkan seperti itu. Itu harusnya terintegrasi kalau kita bicaranya sistem manajemen aset terpadu. Lalu di pengelolaan aset dia harus ada fungsi untuk utilisasi ya. Jadi pinjam pakai, terus nanti juga misalkan ada transfer aset ya dan seterusnya. Dan di pengelolaan aset ini pastinya ada aset opnam ya, itu nanti untuk pencatatan dan pembaharuan data atau status aset. Dan kalau seandainya bikin requirement dalam pencatatan aset ini baiknya memang seluruh tagging aset itu pakai barcode ya atau apa sih QR ya atau QR atau barcode terserah lah itu biar nanti pada saat proses aset opnam yang nantinya dilakukan secara sistem itu jauh lebih enak, lebih lebih cepat, lebih akurat, lebih bagus, lebih baik ya dan up to date langsung secara live. Itu seperti itu. Lalu di pemeliharaan aset, jadi setidaknya tuh dua sebetulnya ya, yang di pemeliharaan aset itu kalau kita nanti ngebangun apa namanya sistem, dia perlu ada dua pemeliharaan terjadwal, yaitu adalah preventive maintenance ya, yang tujuannya untuk melakukan pencegahan. Lalu yang kedua itu perbaikan yang terjadi secara karena ada insiden ya kerusakan atau mungkin karena pemakaian sudah waktunya di apa namanya rusak kayak gitu ya itu korektif. Terus yang terakhir penghapusan aset ini tadi dua ya kalau penghapusannya disposal sama revaluasi. Nanti di disposal misalkan asetnya jauh lebih lebih keren lagi gitu kan nanti lelangnya ini lelang kayak udah yang terbuka banget nanti calon pembeli juga ngedaftar dulu segala macam itu bisa silakan ini. Nah, teman-teman Gama Tekno juga sepertinya punya nih apa namanya produk di sini. Nanti mungkin secara detail sama Pak Hidayat nanti ya. Pak Hidayat mungkin akan menjelaskan juga kira-kira kalau dalam aspek teknologi informasi seperti apa. Nah, terus kemudian terakhir ini mengenai life cycle aset sedikit saja. Pertama, mengenai akuisisi aset. Jadi kurang lebih eh, apa ya namanya ya? Ada 4 proses penting sebetulnya di sini ya dalam akuisisi aset. Pertama dalam penerimaan barang atau good receive note atau penerimaan barang ya. Dia itu pertama kita perlu dalam proses ini adalah mengidentifikasi aset ataupun bukan aset. Nanti masuk ke persediaan kah atau seterusnya. Terus di dalam yang kedua itu manajemen kategorinya. Jadi kalau dalam manajemen kategori yang paling sederhana tadi
pengelompokan berdasarkan jenis asetnya. Dia masuknya misalkan aset strategis kah, atau fix aset kah, atau LTA, atau NAT, atau persediaan ya. Terus kalau lebih spesifik, kalau manajemen kategorisasi, pastinya ada kategori asetnya ya. Misalkan ada eh, office supplies, misalkan ya, peralatan kantor gitu kan. Nanti punya breakdown yang lebih rigid lagi, misalkan office supplies itu kan banyak banget ya. Ada sarana kerja, misalkan juga laptop dan seterusnya seterusnya lah. Itu bisa harus dibuat secara lebih detail. Nah, ini di proses akuisisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di proses inventarisasi atau opnam aset, ini yang pasti dilakukan secara periodik ya. Seminimal mungkin kalau saya sarankan eh, setahun tuh satu kali lah, itu udah sangat minimum untuk melakukan opnam aset. Kalau inventarisasi itu kalau seandainya Bapak Ibu belum punya data yang valid, belum punya data yang oke, belum ada data sama sekali bahkan itu prosesnya namanya inventarisasi sebetulnya. Tapi begitu sudah punya data, misalkan datanya sudah baik gitu ya, itu terminologinya yang tepat opnam aset sebetulnya. Dan ini dalam proses ini kita wajib update kondisi terbaru ya, apapun kondisinya. Nanti kalau misalkan kita temuin dalam proses inventarisasi atau opnam aset ini ternyata di data kondisinya baik, ternyata pas kita lakukan opnam kondisinya rusak, ya Bapak Ibu apa adanya aja apanya di update gitu. Bahkan misalkan hilang, itu jangan ditutup-tutupin ya, karena nanti jadi bom waktu gitu buat teman-teman aset, nggak baik sebetulnya kayak gitu. Meskipun nanti dalam praktiknya itu kadang-kadang memang sangat dilematis ya kalau menemukan aset hilang, karena apa namanya sensitif kalau aset hilang nanti eh, apa namanya hubungannya banyak nih dengan banyak pihak gitu, agak repot. Tapi sebagai pengelola aset ya ya kita harus menyampaikan kondisi yang faktualnya bagaimana. Nanti kebijakan manajemen lah yang memutuskan mau itu dilakukan pemutihan atau bagaimana, itu kita ikutin. Nah, terus selanjutnya adalah proses penomoran atau dan labeling. Ini penting banget yang tadi disampaikan juga di requirement IT juga. Itu nomor aset ini harus di-generate secara otomatis ya by sistem, dan dia perlu menggunakan barcode atau QR code. Ini menurut saya adalah apa namanya sebagai strategi yang menurut saya efektif lah, sangat efektif buat teman-teman nantinya pas lagi proses tracking ya, karena banyak banget nih kalau saya lihat di apa namanya di inputan teman-teman kemarin ada kendala apa saja, itu salah satunya tracking ya, masalahnya itu banyak banget tuh aset tracking. Nah, ini dengan nanti ada labeling barcode, QR code, itu jadi salah satu cara juga. Sebenarnya ada juga ya, tapi kan ini juga butuh biaya. Misalkan sekarang tuh ada GPS tracker sebetulnya, ada alatnya, itu juga sudah terkonek dengan sistem ya. Jadi kalau seandainya kita beli alat itu, alat tambahan ya, terus ditempel gitu kan ke aset-aset kita, itu nanti bisa ke tracking. Itu tapi eh, pastinya ada investasi tambahan, dan misalkan teman-teman perusahaannya eh, apa ya namanya ya mau berinvestasi, silakan ya. Itu menurut saya juga salah satu cara nanti dalam hal eh, apa namanya melakukan tracking. Nanti biar nanti paling challenge-nya adalah ini gimana caranya supaya data tersebut bisa dibaca oleh sistem existing yang kita punya kayak gitu. Nanti mungkin secara spesifik ini eh, Pak Hidayat lah nanti yang membahas ya, Pak Hidayat ya. Dan yang terakhir dalam akuisisi aset ini manajemen record dan pengarsipannya. Jadi pembuatan data aset dan atribut informasi lainnya ini harus diarsip, di apa namanya disimpan dengan baik ya. Itu apa saja yang penting, yang biasanya
harus kita keep itu pertama dokumen garansi. Itu harus banget ya. Terus yang kedua manual book dan apapun lah yang ketiga dokumen penting lainnya. Mungkin beda-beda ya tergantung setiap aset gitu. Kalau misalkan kayak beli tanah kan ada sertifikatnya. Nah, itu kan justru sangat penting. Dia harus apa namanya kita arsipkan gitu. Kalau misalkan nggak punya ya silakan pakai deposit box gitu kan di perbankan ada juga layanan-layanan begitu. Atau kita punya sendiri nih beli apa namanya eh, lemari besi yang ini ya, yang safety ya, itu bisa juga seperti itu. Dan terakhir itu pembuatan kartu inventaris. Ini terutama di kalau dalam pembuatan inventaris itu setidaknya harus dua ya. Jadi pembuatan kartu inventaris yang nantinya diberikan kepada personal atau setiap orang yang diberikan kuasa aset oleh perusahaan itu eh, bikin kartu inventaris personal ya, terserah nanti terminologinya apapun. Terus kemudian yang kedua itu aset-aset yang fix atau tetap nggak bergerak, dia benar-benar cuma ditaruh di situ tok gitu. Itu apa namanya nanti kartu inventarisnya itu beda ya, itu harus kartu inventaris yang di lokasi atau ruangan atau place kayak gitu. Jadi itu empat hal yang penting dalam proses akuisisi aset. Ini saya mohon maaf apa namanya half duplex ya. Jadi dari saya dulu, nanti teman-teman nggak apa-apa kalau punya pertanyaan nanti dicatat dulu atau nanti pas lagi sesi pertanyaan dibuka silakan teman-teman sampaikan. Ini karena waktunya terbatas saya agak ngebut ya, maaf banget ya. Ini yang pertama akuisisi akuisisi aset. Lalu yang kedua optimalisasi aset. Dalam optimalisasi aset ini kurang lebih kerangkanya seperti inilah. Ini saya buat resumenya. Jadi pertama mengenai optimalisasi aset ini kita perlu eh, punya kelengkapan data sudah pasti dan identifikasi teknis. Data aset dan potensi dari aspek pertama itu teknis ya, lingkungan, legal, ekonomis dan sosial. Terus kemudian dari analisis prospek, jadi eh, ada kemungkinan nggak untuk pertama itu aset kita dipasarkan, misalkan. Terus memang menguntungkan atau enggak. Jadi dari sisi sisi itunya harus ya sudah pasti karena optimalisasi aset itu harus menguntungkan dan terakhir itu penerimaan sosial dan legal karena beberapa aset juga apa namanya penggunaannya ini misalkan dalam hal optimalisasi aset ya itu ada yang mungkin eh, beberapa aset kayak misalkan saya kurang tahu ya apakah ada gitu teman-teman yang punya aset itu contohnya misalkan ini aja lah apa namanya real cash gitu kayak misalkan PDAM itu di Depok ya kalau teman-teman punya apa suka suka baca berita itu dia bikin reservoir ya kalau nggak salah ya. Nah itu di Depok gede banget dia itu ditentang sama warga gitu karena khawatir katanya nanti kenapa-kenapa terus misalkan contohnya pecah segala macam itu bisa membanjiri eh, pemukiman warga kayak gitu. Itu hal-hal kayak gitu tuh perlu dianalisis ya. Itu dalam hal sosial gitu, penerimaan lingkungan atau dari aspek legal itu juga penting. Lalu nanti dalam strategi pendaya gunaannya kurang lebih sebenarnya optimalisasi aset itu kalau sepanjang yang saya ketahui strategi pendaya gunaannya itu ya paling disewakan, dipinjam pakai ya, terus kerjasama pemanfaatan lainnya. Jadi kalau kerjasama pemanfaatan lainnya ini kalau kayak di apa namanya pemerintah ya. Jadi saya kurang begitu menguasai sih, sorry. Itu banyak kan kalau misalkan kayak aset-aset pemerintah gitu kan daripada idle terus digunakan sama warga nih buat apa misalkan. Nah, itu boleh tuh kayak gitu. Nanti kerjasamanya saling menguntungkan misalkan ada sewanya kah atau seterusnya seterusnya dan ini
di pemerintahan setahu saya juga diatur secara lebih spesifik ya. Kalau kalau di pemerintahan jelas tuh ada peraturannya kurang lebih begitu. Dan sudah pasti pengelolaan risikonya. Jadi diidentifikasi dulu dan dimitigasi risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi pemanfaatan asetnya. Karena bisa jadi nanti begitu sudah dioptimalkan asetnya, entah itu disewakan, entah itu pinjam pakai ya, atau apapun gitu kan. Kalau utilisasi pribadi sih udah nggak perlu diragukan ya, tapi tetap itu juga masuk perlu dimonitoring dan dievaluasi pemanfaatannya itu dengan cara audit sudah pasti atau surveillance dan review manajemen untuk mencari OV-nya gimana, opportunity for improvement-nya ya, yang nanti tentunya ditindaklanjuti dengan action for improvement secara berkala dan konsisten. Lalu di life cycle yang selanjutnya pemeliharaan aset ya, itu apa namanya, pemeliharaan aset itu ada tiga kan ya, ada preventive maintenance, terus korektif ya, dan terakhir itu prediktif. Jadi kalau di preventive maintenance ini ya, eh, dia itu sudah pasti dilakukan secara rutin atau terjadwal, dan sifatnya itu kalau di preventif mandatori, harusnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua mengenai treatmentnya atau perlakuannya, jadi sesuai dengan standar pemeliharaan masing-masing aset. Nah, dalam standar pemeliharaan ini teman-teman perlu perhatikan ya hal yang krusial. Jadi brandnya apa, tipenya apa, spesifikasinya apa, itu masing-masing beda biasanya treatment pemeliharaannya. Jadi standar pemeliharaan juga nggak bisa dibuat sama plek kayak gitu. Biasanya ada beberapa yang apa namanya berbeda, meskipun secara fungsi sama, misalkan begitu. Misalkan apa ya? Misalkan eh, genset, misalkan genset yang Clark sama misalkan Perkin ya, atau apapun itu pasti ada sedikit perbedaannya. Nah, itu kita ikutin saja. Makanya kalau tadi dalam akuisisi itu ada manual book ya. Di situ tuh manual book biasanya salah satunya ada mengenai pemeliharaan juga. Nah, itu kita ikutin aja. Kita buat standarnya sesuai dengan itu. Atau kecuali dengan teman-teman mungkin bagian maintenance-nya ya, bagian pemeliharaannya mungkin sudah sangat eh, berpengalaman, itu silakan bisa kalau memang dibuat standarisasi. Tapi pengalaman saya membuat standarisasi pemeliharaan aset tuh agak cukup rumit ya. Dan ternyata meskipun sudah coba kita buat standar, pas lagi di lapangan ada saja standar-standar yang oh ini nggak usah kalau ini gitu. Oh ini justru tambahin ini. Itu selalu ada kayak gitu. Makanya penting banget kita membangun nanti standar pemeliharaan berdasarkan brandnya atau mereknya ya, kemudian tipenya dan terakhir spesifikasinya. Nah, dalam preventive maintenance ini ya, pemeliharaan yang rutin yang tujuannya untuk melakukan pencegahan, biayanya tuh biasanya besar, tapi biasanya bisa kita ukur karena udah jelas ya ininya asetnya tuh apa saja, ada berapa. Jadi kita tuh bisa membuat eh, anggaran yang mendekati real, kurang lebih begitu. Nah, yang kedua, corrective maintenance. Ini sifatnya tidak rutin ya. Jadi memang benar-benar insidental, dia sesuai dengan laporan atau hasil temuan. Nah, kalau nanti ngomongnya sistem manajemen aset terpadu, apa namanya, dia itu secara sistem harus terhubung dengan modul apa namanya preventif juga. Jadi kalau secara sistem misalkan ya, jadi eh, biasanya kan korektif ini, korektif maintenance ya, terjadi korektif maintenance itu biasanya ketahuan nih pada saat misalkan lagi dilakukan pemeliharaan secara rutin. Bisa jadi dari situ. Makanya nanti harus terintegrasi ke sana. Atau misalkan memang kalau ini benar-benar temuan nih ada orang yang lagi make terus wah tiba-tiba rusak terus dilaporin. Nah, kurang lebih begitu. Nah, treatmentnya
variatif tentunya kalau dalam corrective maintenance sesuai dengan kerusakan. Lalu biayanya juga sudah pasti dinamis. Nah, terakhir predictive maintenance ini yang level advance ya, dan kalau bisa udah keren banget sebetulnya karena nantinya bisa uh, apa namanya uh, menekan cost atau biaya. Jadi predictive maintenance itu nanti pastinya berdasarkan indikasi tertentu dan ini pasti dari data yang telah dianalisis ya. Makanya biasanya prediktif itu akan bisa kita lakukan setelah preventif dan corrective maintenance-nya itu jalan duluan. Kemudian manajemen datanya baik. Sehingga kita nanti bisa melakukan analisis. Kalau seandainya belum, ya akan susah ya, kurang lebih begitu. Nah, terus kemudian treatmentnya sudah pasti variatif, itu sangat tergantung ya dengan prediksi yang nanti dibuat. Lalu yang terakhir mengenai biaya, ini biayanya sebenarnya bisa kita atur sedemikian rupa. Kenapa begitu? Namanya prediktif ya. Jadi inilah hebatnya nanti data. Ketika ada data preventif, ketika ada data korektif, nanti dianalisis tentunya dengan eh, oleh orang yang memang berkompeten gitu ya. Nantinya bisa kita tanda kutip nih, oh preventif itu sebenarnya nggak perlu loh kita lakukan setiap hari. Misalkan, contohnya misalkan aset tertentu nih tadinya preventifnya harian atau tadi mingguan misalkan. Tapi berdasarkan data preventif maupun korektif, kemudian kinerja asetnya gitu ya dari utilisasi, dia ternyata oh nggak perlu. Itu tuh sebenarnya kita bisa nih lakukan secara bulanan. Dah, bulanan aja. Itu adalah prediktif. Tapi hati-hati juga. Tentunya makanya saya bilang kalau predictive maintenance itu uh, harus ada preventif dan korektifnya dulu. Nanti baru ke level selanjutnya untuk prediktif. Jadi jangan langsung misalkan baru mau membangun sistem manajemen aset gitu ya. Terus langsung nih udah ada preventif, udah korektif, terus udah prediktif banget. Wah itu sakti banget sih. Ya kecuali tadi mungkin punya pengalaman ya, itu bisa saja dilakukan. Tapi hati-hatilah dengan prediktif itu. Terus terakhir mengenai penghapusan atau revaluasi aset. Uh, ini metode-metodenya ya. Jadi biasanya itu bisa kita lakukan untuk dengan lelang. Itu biasanya untuk aset yang masih bernilai di pasaran. Jadi masih laku gitulah kurang lebih. Jadi sehingga kita nanti bisa melakukan lelang. Terus yang kedua, hibah. Itu biasanya untuk aset-aset yang masih berfungsi dan layak dan bisa memberikan nilai tambah buat perusahaan. Ini uh, jadi salah satu program CSR-nya juga ya, bisa ya. Jadi kolaborasi dengan CSR, apa namanya CSR misalkan punya aset apa, misalkan mungkin kayak industri otomotif ya, industri otomotif punya purna rupa apa namanya mesin misalkan. Nah, mesinnya udah maksudnya sudah banyak upgrade-upgrade, tapi ini masih layak juga itu bolehlah dihibahkan untuk misalkan ke SMK-SMK atau ke kampus-kampus kayak gitu ya. Terus yang ketiga trade-in, ini untuk aset tertentu itu bisa ya dilakukan trade-in. Jadi namanya trade-in tukar tambah sudah pasti atau upgrade aset terbaru, aset aset yang baru gitu. Itu beberapa vendor atau perusahaan juga bahkan menawarkan apa namanya menawarkan fitur itu untuk upgrade aset baru. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lah eh, kalau seandainya beli apa aset ini misalkan kayak gitu. Saya kira ada gitu. Cuma saya juga belum punya pengalaman ya apa-apa gitu kan asetnya. Tapi pasti ada. Kalau kayak trade in banyak misalkan kendaraan tuh sudah pasti bisa motor, mobil, itu banyak yang mau trade in gitu. Terus kemudian pemusnahan, ya kalau ini sudah pasti asetnya eh, sudah menjadi scrap ya, jadi udah nggak layak lah, memang nggak berfungsi. Kemudian di pasaran pun nggak laku gitu. Itu bisa dilakukan pemusnahan. Tapi dilakukan pemusnahan kalau saran saya sebetulnya hindarin karena pemusnahan ini satu pasti bakalan ada cost ya. Kedua juga
perlu diidentifikasi dulu aset-asetnya nih, ada yang masuk limbah B3 enggak, atau seterusnya ya, karena berhubungan dengan HSE juga nanti ada regulasinya, takutnya kita musnahin ternyata menimbulkan polusi dan seterusnya dilaporin, wah itu berbahaya juga, karena sebetulnya meskipun scrap juga kalau di Indonesia ada istilahnya Madura-Madura gitu ya, mereka tuh memang benar-benar mau gitu nerima scrap gitu yang benar-benar kayaknya nggak ada nilainya gitu, tapi mereka masih mau juga ngebeli gitu, dan nilainya juga ya lumayan gitu, meskipun kalau sana dibandingin waktu kita beli baru sangat jauh, tapi setidaknya kalau seandainya itu bisa punya nilai tambah buat kita gitu kan, ya perusahaan biasanya sih milih milih itu. Dan terakhir revaluasi sudah pasti ya, itu untuk aset yang nilainya akan terus naik, contohnya kalau kayak di kami, kalau di perusahaan-perusahaan properti itu sudah pasti dilakukan revaluasi itu tiap tahunan, itu untuk apa namanya properti-properti milik mereka.